Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai ikan. Dan ikan ini enak dimakan kalau dimasak. Baik digoreng maupun dimasak dengan tepung atau semuanya bisa dirasakan enaknya. Saya teringat ketika saya di Papua, ketika tahun 95, Anda semua belum lahir, atau kalaupun lahir masih anak-anak kecil, atau yang sudah sepuh, mungkin sudah menikmati masa-masa pekerja awal. Tahun 95 saya sudah tugas di Papua. Di depan rumah di mana saya tinggal itu ada selokan, dan selokan itu kalau dipancing ternyata banyak ikan gabus. Jadi hanya selokan kecil, airnya pun kelihatannya tidak berjalan, tapi ikan gabus banyak sekali dan udang-udang itu banyak sekali. Maka udangnya tidak hanya udang kecil-kecil kali itu, tetapi udang galah yang satu jempol kaki itu besar-besarnya. Maka kemudian saya merasakan betapa makmurnya Papua ini, betapa melimpah-melimpahnya untuk orang-orang Papua segala hal yang ada. Ada ikan, semua cuma-cuma diberikan. Ada mereka bisa panen di hutan, semua cuma-cuma. Ada udang yang rasanya enak juga, semua cuma-cuma diberikan. Saudara-saudari yang terkasih, semua diberikan dengan cuma-cuma, maka dikembalikan juga dengan cuma-cuma. Maka hasil pancingan biasanya digoreng, dimakan bersama, dipersembahkan kepada komunitas, pada Tuhan, dan kemudian kita menikmati hasilnya secara bersama-sama juga. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang perutusan. Yesus mengutus ke-12 muridnya. Mereka diutus untuk masuk kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang yang terpilih. Kemudian Yesus berpesan, engkau telah menerima dengan cuma-cuma. Karena mereka diutus untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan atau mentahirkan orang kusta, membuat orang lumpuh bisa berjalan, dan kemudian wartakanlah kerajaan Allah. Engkau telah menerima dengan cuma-cuma, maka engkau harus memberikannya juga dengan cuma-cuma. Ingat, aku mengutus kamu, tidak perlu membawa bekal, tidak perlu membawa apapun yang ada seperti tongkat dan seterusnya. Tetapi kamu silahkan dengan mengandalkan Tuhan. Dan kalau kamu diterima di suatu tempat atau kota, tinggallah di situ, makan dan minumlah sampai kamu pergi. Tapi kalau kamu sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tetapi kalau kamu ditolak, pergilah, kebaskanlah debu atas kota itu, dan lanjutkan berkeliling. Sebab sebelum kamu mengelilingi Israel ini, maka kamu sudah akan menerima hari terakhirnya. Dan ingat, nanti Sodom dan Gomora tanggungannya lebih ringan pada saat penghakiman terakhir. Saudara-saudari yang terkasih, seorang utusan diutus untuk menyampaikannya dengan cuma-cuma. Tentu sesuatu yang bertanya-tanya, bagaimana kita hidup nanti kalau kita segalanya dengan cuma-cuma. Di tengah masyarakat yang serba perhitungan dengan materi ini, kita ditantang, diajak untuk mencoba melakukan semuanya dengan cuma-cuma. Sungguh-sungguh kita memberi perhatian pada orang-orang yang butuh pertolongan, butuh sapaan. Karena itu kita pun sudah diberi oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Sapaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kesetiaan yang diberikan kepada kita untuk Tuhan. Maka kita semua pun diharapkan menyampaikannya dengan cuma-cuma. Dan yang kedua, mengandalkan Tuhan. Providence of God,
yaitu semuanya tergantung pada Tuhan. Ini akan lebih penting daripada segala yang ada di dunia ini, seakan-akan perbuatan-perbuatan hebat. Perbuatan yang hebat-hebat, tetapi kemudian didasari pada harapan untuk mendapatkan sesuatu, itu tidak ada artinya. Perbuatan sederhana, tetapi karena didasari kepada providence of God, ketergantungan pada Tuhan, maka disitulah kita akan mendapatkan balasan Tuhan, yaitu segalanya dengan cuma-cuma. Kedamaian, kebahagiaan, kebanggaan, keluarga, sanak saudara, dan banyak lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya teringat akan seorang aktivis sosial. Dia dari keluarga yang mungkin dikatakan kalau hidup di Jakarta tidak mampu, tetapi seluruh hidupnya diberikan kepada keteladanan untuk mendampingi, memberdayakan orang-orang yang tidak mampu dari perkampungan-perkampungan kumuh di Jakarta. Dia sering berkunjung, bahkan mencoba membuat semacam komunitas atau jaringan, sehingga ketika menumbuhkan semangat antara kampung satu dengan yang lain, ketika ada rasa sakit dirasakan bersama, ketika ada gangguan di salah satu, yang lain pun ikut merasakan dan ikut saling membantu. Maka volunteer itu sebetulnya diajak untuk mencoba menggerakkan masyarakat dalam suatu swabela. Swabela itu bisa membuat masyarakat dari perkampungan kumuh dan banyak orang, komunitas-komunitas, membela diri, membentengi diri kalau terjadi bahaya-bahaya bagi mereka, keluarga mereka, masa depan mereka. Aktivis tadi pelan-pelan keluar masuk ke kampung, mencoba memberikan pemahaman tentang pentingnya berjaringan atau berjejaring, dan kemudian akhirnya dia sendiri tidak pernah kaya. Dia direkrut oleh salah satu LSM dan kemudian dia tetap melanjutkan, entah gajinya berapa, tetapi dia selalu bekerja, mengutamakan orang yang didampinginya, mengutamakan jaringan, sehingga kesadaran bahwa loro-lopo dia adepi bareng, sakit dan senang dihadapi bersama sebagai satu kawanan jaringan. Dan disitulah mungkin mulai bisa membuat swabela, yaitu membela diri. Dan setelah itu dia sampai meninggalnya bahkan tidak pernah menunjukkan berkat kekayaan hartanya, tetapi dikenang oleh banyak orang sederhana, orang kecil, karena dia sungguh-sungguh concern. Sudah menghadap Tuhan. Yang layak dari kelompok orang miskin ini banyak sekali, tetapi dia sendiri tetap sama dengan mereka, yaitu tetap tidak berkelimpahan, tetapi cukup untuk hidup dirinya dan keluarganya sampai dia menghembuskan napas terakhir. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba memberikan semangat itu, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, memberikan semangat dan dorongan, pengharapan bagi orang-orang yang kadang tidak punya pengharapan. Dan disitulah kita menyatakan bahwa kita berbuat sesuatu tanpa pamrih dan tergantung kepada Tuhan, Providence of God sendiri, sehingga kita pun merasa aman, disertai, dilindungi oleh Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.